Alma Firana Dinzen, Saladina Molida, Najaya Paramita Budiarto, yang akan menjelaskan tentang materi, fungsi dan relasi, dan juga lingkaran. Selamat menonton! fungsi merupakan relasi yang memiliki sifat-sifat khusus. Sifat-sifat fungsi dari himpunan A ke himpunan B sebagai berikut. Setiap anggota A mempunyai pasangan anggota B, dan setiap anggota memiliki satu pasangan anggota B. Di sini ada contoh fungsi dan contoh relasi yang merupakan fungsi dan bukan fungsi. Dari relasi yang ke satu merupakan fungsi karena anggota A, semua anggota A mempunyai fungsi dari anggota B, dan yang relasi kedua termasuk bukan fungsi karena anggota A ada satu yang tidak mempunyai relasi B. Bagian A, B, dan C merupakan daerah asal atau disebut juga dengan domain. Sedangkan bagian X, Y, dan Z merupakan daerah lawan yang disebut dengan kodomain. Di sini X dan Y merupakan daerah hasil atau yang disebut dengan range. Selanjutnya ada fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Fungsi F merupakan fungsi injektif karena memiliki satu bayangan. Fungsi A memiliki fungsi B, fungsi A2 memiliki fungsi 1B, 2B. Selanjutnya, fungsi G bukan merupakan fungsi injektif karena terdapat dua anggota yang mempunyai bayangan atau kawan. Selanjutnya ada fungsi subjektif atau fungsi orto yang mempunyai pasangan anggota B dengan anggota A. Di sini fungsi F merupakan subjektif karena setiap anggota B mempunyai pasangan anggota A. Dan fungsi G termasuk bukan subjektif karena terdapat anggota D yang tidak mempunyai pasangan anggota C. Dan yang terakhir ada fungsi bijektif atau yang berkorespondensi satu-satu. Suatu fungsi dikatakan fungsi bijektif jika fungsi tersebut merupakan injektif sekaligus subjektif. Perhatikan gambar berikut ini. Fungsi F merupakan fungsi bijektif karena terdapat fungsi dari injektif sekaligus subjektif. Fungsi G bukan fungsi bijektif karena tidak terdapat fungsi injektifnya. Fungsi H bukan fungsi bijektif karena tidak dapat fungsi subjektif. Selanjutnya ada lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik tertentu yang berjarak sama terhadap suatu titik yang lain. Unsur-unsur lingkaran yang pertama itu ada titik pusat. Titik pusat atau P adalah titik yang berada tepat di tengah lingkaran. Titik pusat ke semua titik yang ada di bangun lingkaran itu selalu sama jaraknya. Yang kedua ada jari-jari. Jari-jari atau R adalah ruas garis yang menghubungkan satu titik pada garis lingkaran ke titik pusat lingkaran. Yang ketiga ada diameter. Yang ketiga ada diameter atau D. Diameter adalah ruas garis yang menghubungkan satu titik ke titik lain pada lingkaran, dan ruas garis tersebut melewati titik pusat yang ada di tengah sini. Selanjutnya ada tali busur lingkaran. Tali busur adalah ruas garis
empat tali busur. Segi empat tali busur adalah segi empat yang keempat sisinya merupakan tali busur. Dalam segi empat tali busur, dua sudut yang berhadapan besarnya adalah 180 derajat. Sudut BAD berhadapan dengan sudut BCD dan besarnya adalah 180 derajat. Sudut ABC dan sudut ADC adalah sudut yang berhadapan dan besarnya adalah 180 derajat. Unsur-unsur lingkaran selanjutnya ada sudut keliling dan sudut pusat. Ini sudut keliling. Sudut pusat yaitu sudut yang titik sudutnya berada pada lingkaran dan kedua kakinya sudutnya merupakan tali busur lingkaran. Sudut ABC, A, B, C ini termasuk sudut pusat. Lalu ada sudut keliling. Nah, kalau sudut keliling itu dia di luar, dia bisa melewati sudut titik sudutnya. Selanjutnya ada garis singgul. Garis singgul dapat dilihat. Garis singgul lingkaran adalah garis yang memotong lingkaran di suatu titik pada lingkaran. Garis singgul lingkaran tegak lurus dengan diameter atau jari-jari lingkaran. Jadi ada dua macam. Ada yang garis singgul di dalam dan garis singgul di luar. Lalu ada rumus GSPD dan GSPL. GSPD itu termasuk garis singgul persekutuan dalam. Ya. Terus di sini ada rumusnya. D itu maksudnya GSPD. Kalau P itu D. Kalau P itu jarak dari titik pusat yang besar, titik pusat lingkaran yang satu dan yang kecil. Ini namanya P. Terus kalau R ini adalah jari-jari dari lingkaran yang sama dan lingkaran yang dua yang R kecil ini itu jari-jari kedua lingkaran kedua. Selanjutnya ada GSPL, garis singgul persekutuan luar. Sama rumusnya dengan GSPD, cuma bedanya ada di R jari-jarinya. Kalau GSPL itu dikurang, kalau GSPD itu ditambah. Contoh dari fungsi dalam kehidupan sehari-hari yaitu keturunan. Jadi yang pertama itu ada domain, daerah asal itu dari ayah dan daerah lawannya itu dari ibu. Mereka punya hubungan atau relasi dan menjadikan ranks yaitu anaknya. Seperti itu. Selanjutnya ada beberapa contoh dari kehidupan sehari-hari mengenai lingkaran. Yang pertama itu ada titik pusat. Contohnya itu adalah panci. Jadi panci tutupnya itu yang berada di tengah-tengah pegangan panci itu termasuk titik pusat. Yang kedua ada jari-jari lingkaran yang terdapat pada roda sepeda. Jadi jeruji rodanya itu termasuk jari-jari lingkaran. Yang ketiga ada diameter lingkaran. Contoh dari diameter lingkaran yaitu ada pada rambu-rambu lalu lintas yang dilarang parkir sembarangan. Di tengah garis itu termasuk diameter. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.